Kembali Roh Kudus menegaskan dalam batin saya bahwa pada dasarnya di dalam hidup setiap manusia selalu ada rasa butuh Tuhan atau God's factor yang membuat manusia selalu memiliki rasa butuh Tuhan dalam hidupnya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tidak peduli sesukses apapun, seberhasil, sekaya apapun, tanpa orang yang bersangkutan terhubung dengan realita Tuhan dan kehendak-Nya, orang yang bersangkutan akan tetap merasakan adanya rasa kosong dalam batinnya. Pencahariannya akan realita Tuhan tidak biasa dia temukan di dalam kesuksesan, kekayaan, keberhasilan yang berasal dari dunia ini. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14 menuliskan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-10 menuliskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan segala macam cara, iblis akan terus berusaha untuk menimbun, mengubur semua rasa butuh Tuhan dalam kehidupan setiap orang, termasuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Iblis akan mempergunakan segala bentuk gejolak emosi negatif, termasuk diantaranya rasa kecewa, sakit hati, kemarahan, rasa tidak suka atau ganjalan terhadap seseorang, khawatir, cemas, stres, dan lain-lain, untuk membuat orang yang bersangkutan jadi merasa percuma untuk mencari Tuhan, karena toh kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja, tidak ada dalam kondisi yang kondusif untuk mereka berfokus dalam mencari realita Tuhan. Belum lagi jika kita membahas tentang tipu daya iblis yang memanfaatkan rasa nyaman, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan yang dinikmati oleh orang-orang tertentu. Mereka akan berkata, untuk apa aku bersusah payah berdoa atau mencari Tuhan? Sejauh ini, saya tidak memiliki kebutuhan apapun. Semua urusan sudah bisa ditanggulangi dengan uang yang saya miliki. Jadi untuk saat ini, saya hanya perlu doa secukupnya saja. Ibadah atau melayani, ya hanya pada saat saya ada waktu atau sedang tergerak. Tapi toh saya tetap mensupport pelayanan yang ada melalui kekayaan atau uang yang saya miliki. Dan ada banyak alasan lain yang orang bisa kemukakan. Tapi itu semua hanyalah upaya untuk menghilangkan rasa haus atau dorongan untuk mencari realita Tuhan dengan minum dari air ini. Itulah sebabnya ada banyak orang di luar sana, termasuk orang-orang percaya dan para pendeta yang selama ini hanya hidup berdasarkan liturgi keagamawian, tradisi kekristenan, ataupun berbagai perayaan keagamaan, sedang terus mencari-cari realita Tuhan. Mereka mencari-cari terjadinya suatu event atau peristiwa rohani dalam hidup mereka, di mana rasa butuh Tuhan dalam hidup mereka bisa dikobarkan kembali sampai sedemikian rupa, sehingga mereka akan melakukan pencarian rohani sampai mereka betul-betul mengalami jamahan realita Tuhan dalam hidup mereka. Atau dengan kata lain, ada revival pribadi yang mereka alami. Karenanya saya menegaskan kepada setiap saudara yang selama ini membuka hati untuk menerima dan menyatukan hidup dengan suara Tuhan, prinsip kebenaran yang Tuhan bukakan melalui kehidupan saya. Saya mendorong untuk saudara terus bertekun menjagai kobaran api cinta Tuhan yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan dalam hidupmu. Untuk sekian waktu lamanya, mungkin ada banyak orang yang mencemooh dirimu karena apa yang engkau yakini. Tapi hal itu hanya disebabkan karena orang-orang tersebut
mata hatinya masih dibutakan oleh kecenderungan hati mereka yang duniawi atau kedagingan. Tapi saya yakin saat mata hatinya diterangi oleh kuasa Roh Kudus, mereka akan menerima kenyataan bahwa di dalam hidupmu ada jenis kehidupan yang berbeda, yang ilahi. Dan sesungguhnya itulah jenis kehidupan yang mereka rindukan. Teruslah bertekun dalam pekerjaan firman dan roh yang sudah engkau alami. Dan terus doakan orang-orang yang berinteraksi dengan dirimu tersebut. Waktunya sudah dekat untuk para malaikat diutus Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang selama ini sudah didoakan tersebut. Sehingga ada pengaruh ilahi yang berasal dari pekerjaan para malaikat itu yang membuat orang-orang yang bersangkutan jadi membuka hati dan mengalami pekerjaan roh yang menghidupkan kembali kegairahan mereka dalam mencari realita Tuhan. Mereka mengalami revival pribadi karena perjumpaan atau berinteraksi dengan dirimu. Amin.